Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan tema Kawasan Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Arif Rahman Hakim, SPDI MPD. Nama-nama anggota dari kelompok 1 yakni Luluul Ma'nun, Mutiara Dwi Sapna Rengganis, Muhammad Fitrah Harifuddin, Muhammad Zaki, Muhammad Syarifuddin Subahtiar, dan Firman Dana Prakoso. Langsung saja menuju ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan instructional technology atau education technology. Pendidikan semacam ini lazim disebut dengan hardware, antara lain berupa TV, radio, video, tape, komputer, dan lain sebagainya. Selain dari itu, pendidikan juga menggunakan teknologi yang disebut dengan software, antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi dan penilaian keberhasilannya. Berikut ini beberapa definisi teknologi pendidikan menurut dari para ahli. Yang pertama adalah menurut Nasution. Teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Yang kedua menurut Miyarso. Teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Jadi, pada kesimpulannya, teknologi pendidikan adalah bagaimana cara untuk mempermudah manusia dalam melakukan hal-hal yang rumit. Jadi dengan teknologi pendidikan, hal-hal yang sekiranya rumit akan dipermudah dengan teknologi pendidikan. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zaki. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Muhammad Fitrah Harifuddin. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kawasan teknologi pendidikan. Kawasan teknologi pendidikan ini dibagi menjadi 5 kawasan. Kawasan yang pertama yaitu kawasan desain. Kawasan desain merupakan pengklasifikasikan kondisi untuk belajar dengan tujuan menciptakan strategi dan pendidikan pada level makro, seperti program satuan pelajar dan modul yang meliputi desain sistem instruksional, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu kawasan pengembangan, merupakan proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisiknya, mencakup berbagai variasi teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran, seperti teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berasaskan komputer, dan teknologi terpadu. Dan kawasan yang selanjutnya yaitu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan meliputi pemanfaat media, inovasi, implementasi, dan internasionalisasi, serta peraturan yang kebijakan. Arti dan tujuannya memilih kawasan yang paling utama dari kawasan-kawasan teknologi pendidikan. Dan kawasan yang selanjutnya yaitu kawasan manajemen. Apa sih itu kawasan manajemen? Kawasan manajemen yaitu keterampilan yang berorganisasikan program supervisional, personal, perencanaan dan
mengadministrasikan dana serta fasilitas dan melaksanakan perubahan, yang meliputi manajemen penyampaian dan manajemen sistem informasi. Dan kawasan yang terakhir yaitu kawasan evaluasi. Kawasan evaluasi meliputi evaluasi masalah, pengukuran kriteria patokan, evaluasi formatik, dan evaluasi sumatif. Tugas evaluasi ini yaitu sebagai kegiatan manusia yang sudah lazim dilakukan sehari-hari, antara lain kegiatan peristiwa menurut sistem itu. Pembahasan mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Muhammad Syarifuddin Subahtiar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah diulas oleh Mas Zaki selaku kelompok kami. Ya, dilanjutkan dengan saya, yakni ketiga, hubungan antar kawasan teknologi pendidikan. Hubungan antar kawasan dapat bersifat tidak linear. Dengan kata lain, bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan ditujukannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Jadi maksud dari teori ini seperti halnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain, melengkapi. Yang kemudian hubungan antara kawasan bersifat sinergik, yakni misalnya seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dan kawasan desain seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan, yakni komunikatif dalam bersifat teori, seperti halnya media sosial bisa dijadikan contoh. Kemudian hubungan kawasan dalam bidang bersifat saling melengkapi. Ini seperti halnya nomor 1. Setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Ini bersifat umum. Layaknya dua tersebut antara hubungan tidak linear dan bersifat sinergik. Jadi saling menguntungkan dan memanfaatkan media sosial maupun layaknya komunikasi sehari-hari antar kawasan teknologi pendidikan. Sekian, yakni kemudian nanti akan dilanjutkan oleh saudari Mbak Mutiara Rengganis. Selanjutnya yang keempat ada fungsi kawasan teknologi pendidikan. Fungsi dari kawasan teknologi pendidikan merupakan untuk mengetengahkan sifat taksonomi dari struktur kawasan. Tujuan utama dalam membuat suatu taksonomi adalah untuk mempermudah komunikasi. Jadi, teknologi pembelajaran di sini adalah suatu program untuk memecahkan masalah belajar atau bisa dikatakan untuk memfasilitasi pembelajaran serta untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Pesatnya perubahan dan penyesuaian teknologi menuntut terjadinya alih pengetahuan dari teknologi yang satu ke yang lainnya atau ke teknologi yang baru. Jadi pada era globalisasi ini kita dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi karena teknologi merupakan suatu komponen yang ada dalam pendidikan. Tanpa kemungkinan dapat ditransfer ini, landasan penelitian harus diciptakan kembali untuk setiap teknologi yang baru. Dengan mengidentifikasi lingkup taksonomi, kaum akademisi dan para praktisi dapat memecahkan permasalahan penelitian, dan para praktisi bersama dengan para teorisi dapat mengidentifikasi kelemahan teori dalam menunjang dan meramalkan aplikasi teknologi pembelajaran. Jadi di sini kawasan dapat menunjukkan apa yang dilakukan oleh disiplin suatu ilmu agar ilmu tersebut mampu memberikan sumbangan langsung dalam bentuk praktek yang dapat dilakukan. Ya,
saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rengganis. 5. Faktor yang mempengaruhi teknologi pendidikan. A. Infrastruktur. Teknologi informasi dapat berkembang dengan pesat. Pertama, dibutuhkan infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. B. Sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM menuntut ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi. Kemudian yang C, kebijakan. Faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi pada jangka panjang. Kemudian yang D, finansial. Faktor finansial membutuhkan adanya sikap faktor dari bank dan lembaga keuangan lain untuk menyokong industri teknologi informasi. Kemudian yang E, konten dan aplikasi. Faktor konten dan aplikasi menuntut adanya informasi yang disampaikan pada orang, tempat, dan waktu yang tepat serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman pada penggunanya. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, melihat keuangan, melihat jadwal kuliah dengan berkas tugas yang diberikan dosen dan sebagainya. Semuanya itu sudah dapat dilakukan. Mungkin cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi pada hari ini bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.